Saya akan mempresentasikan mengenai dampak dari sebuah acara talk show Kick Andy yang sudah saya ringkas dari tugas pertama saya di mata kuliah komunikasi massa. Pertama, menceritakan tentang Andre Ananda Brule atau yang lebih dikenal dengan Andrew Kalawit, seorang dari anak Chani Kalawit yang menaruh perhatian besar pada kelestarian satwa liar. Pada channel YouTube-nya menunjukkan kehidupannya di dalam hutan selama 24 jam dan menjadi viral dan menarik minat masyarakat. Selanjutnya, pada episode ini juga menceritakan tentang Pak Samsudin. Beliau seorang pendongeng yang rela mengayuh sepedanya untuk berkeliling dan mengedukasi masyarakat dengan mendongeng tentang lingkungan. Dan beliau berharap apa yang beliau lakukan bisa membantu melestarikan lingkungan dan menyelamatkan bumi. Selanjutnya di episode kedua, Bapak dengan nama Rio Loginsi, di masa pandemik ia sempat menganggur. Di saat inilah ia mengambil kesempatan untuk mengikuti program pemerintah yaitu Kartu Prakerja. Selanjutnya ada Hengki Sihombing yang merupakan Direktur Operasional dan Teknologi dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini. Ia menyampaikan bahwa ia merasa spesial karena dengan Kartu Prakerja ini ia dapat berkontribusi dalam perubahan untuk Indonesia. Selanjutnya, di episode ketiga Kick Andy ini menceritakan tentang perusahaan game yang bernama Agate yang berawal dari 18 orang pemuda yang ingin bekerja di perusahaan berbasis game, namun di Indonesia sendiri belum ada. Perusahaan ini fokus untuk pembuatan game, setidaknya sudah ada 300 game yang telah diluncurkan oleh Agate. Lalu diceritakan juga mengenai Hansel Ferdinand, seorang atlet e-sport yang pertama kali bergabung di tim internasional. Ia pernah bergabung di tim Cina dan saat ini Hansel telah bergabung di tim Eropa. Lalu kemudian ada Teguh Aprianto, seorang konsultan cyber security yang mengandalkan ilmu yang diperolehnya secara otodidak untuk mengatasi kebocoran data atau masalah cyber lainnya. Episode keempat mengenai Menteri BUMN Erick Thohir yang menarik minat masyarakat terkait isu keterlibatannya mengenai bisnis PCR. Kritik pedas juga dilontarkan kepadanya terkait pengangkatan beberapa nama sebagai komisaris BUMN yang dianggap sebagai balas budi kepada Presiden Joko Widodo saat pemilu yang lalu. Serta beliau juga dituduh tidak memiliki rasa kemanusiaan atas kebijakannya penutupan beberapa BUMN sehingga beberapa orang kehilangan pekerjaannya. Dan di episode terakhir, di episode kelima ini menceritakan tentang gadis-gadis cilik yang sejak dini sudah menghasilkan pundi-pundi rupiahnya dan membantu orang tuanya dari penghasilan mereka. Yang pertama ada Novia Natasha, seorang gadis cilik asal Magelang. Ia memiliki usaha sebagai makeup artist. Ia mempelajari makeup dari ibunya. Dengan penghasilan 5 juta minimumnya yang ia terima, ia juga tidak lupa berbagi dengan anak-anak yang kurang beruntung. Selanjutnya ada Almaida Nayara, seorang gadis yang berusia 14 tahun, memiliki usaha yang berasal dari mainan yang sedang viral yaitu slime. Naya berusaha untuk mencari tahu tentang slime dan mengembangkannya. Lalu ia memulai usahanya yang sudah ia tekuni dari umur 9 tahun. Usaha yang dirintis ini sudah berjalan selama 5 tahun dan mampu menghasilkan 60-80 juta sebulan dan membantu perekonomian keluarga di masa pandemi ini. Ia juga sudah mendonasikan kepada wali kota untuk membeli
peralatan APD, lalu peralatan medis lainnya untuk membantu di masa pandemi ini. Dari kesimpulan yang saya dapatkan dari 5 episode Kick Andy ini, secara kognitif, pesan yang didapat dari tayangan Kick Andy ini bahwa setiap orang mempunyai kelebihan yang bisa diasah dan menghasilkan sebuah karya. Secara afektif, pesan yang dapat kita rasakan bahwa setiap perjuangan yang membuahkan hasil akan membahagiakan orang di sekitar kita. Lalu yang terakhir, secara behavioral, jika kita sering menyaksikan talk show seperti Kick Andy ini, akan ada rasa motivasi bagi diri sendiri dan juga bagi penonton, karena kita bisa melihat banyak narasumber dengan perjuangan yang bisa mendapatkan hasil. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih.